Halo Sobat Kombi, berjumpa lagi bersama saya Eki Prayoga, pastinya dalam acara Kombi, Komunitas dan Hobi. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu hobi yang banyak sekali digemari di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia, yaitu menanam tanaman hias. Dan yang pastinya pada hari ini kita juga akan berbincang bersama komunitas menanam yang ada di Kalimantan Barat. So, buat seluruh Sobat Kombi yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Kombi, Komunitas, dan Hobi. Sobat Kombi, kali ini saya sudah bersama salah satu anggota dari komunitas Geram, Gerakan Ayo Menanam. Dan juga merupakan salah satu penjual untuk tanaman hias yang ada di Kalimantan Barat. Halo Pak Iwan, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bang. Pak Iwan sudah bergabung di komunitas Geram ini udah berapa lama nih Pak Iwan? Kurang lebih 5 tahunan lebih gitu lah Pak. 5 tahunan lebih ya? Lah. Oke, Pak Iwan, untuk Pak Iwan sendiri, kenapa bisa tertarik dengan tanaman? Awalnya hobi ya, awalnya hobi di tanaman, sehingga potensi untuk nilai tambah dari usaha itu ada. Jadi saya tertarik di situnya. Kebetulan di Geram juga tidak ada yang untuk menggerakkan di tanaman hias, sehingga saya di Geram berminat ke situ, sehingga saya ditarik teman-teman untuk mensosialisasikan tanaman hias di Geram. Karena di pekarangan rumah itu kan kadang tidak berfungsi, jadi kita coba dari Geram, juga dari buah-buahan. Dari tanaman toga juga ada di situ, dari Geram, tanaman hias juga ada di situ, sehingga pekarangan halaman rumah yang tidak terpakai itu bisa menghasilkan cuan. Bisa menghasilkan cuan ya Pak Iwan ya. Hobi tetapi menghasilkan. Luar biasa sekali nih Pak Iwan. Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Geram ini sendiri Pak Iwan? Pertama-tama yaitu tadi sosialisasi ke masyarakat bagaimana memanfaatkan lahan kosong. Keduanya kita juga ada penanaman lahan-lahan yang memang dianggap itu tandus atau gersang ya. Dari Geram partisipasi dengan teman-teman dari Geram anggota, ayo kita menanam. Nah, itulah fungsinya Geram tuh, gerakan menanam. Jadi Geram ini tidak juga bahasa kasarnya berdagang, tetapi juga peduli lingkungan. Nah, jadi selain peduli lingkungan, kita sosialisasikan masyarakat bagaimana kita memanfaatkan lahan yang ada. Tanaman hias apa yang paling populer, yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Tentunya apa? Kenapa gitu Pak Iwan? Bisa tanaman itu bisa menjadi populer banget nih Pak Iwan? Untuk saat sekarang ini dia ada tanaman, ada 2 kategori nih, ada yang landscape, ada yang indoor. Nah,
jadi kalau untuk yang indoor ini nih, ini sekarang masih bertahan di tanaman daun-daunan. Nah, kalau untuk di landscape itu masih di sejenis ya kalatea gitulah. Kalau untuk saat ini sekarang nih. Kalau untuk saya sendiri nih Pak Iwan, Ya. saya ini kan kebetulan pas dengar Pak Iwan berbicara soal tanaman hias nih, saya pun jadi kepengen nih Pak Iwan, tertarik nih. Nah, apa tuh Pak Iwan kira-kira yang direkomendasikan untuk pemula seperti saya nih Pak Iwan? Pertama-tama kalau pemula nih dia harus ini dulu, hobi dulu dia. Hobi dulu, dia harus kenal tanaman, nggak usah banyak dulu. 1 atau 2 dulu dia. Harus di apa nih, disukai dulu tanaman itu, baru ke depannya. Nah, kebetulan saat ini memang lagi ngetren di vertical garden yang nempel pohon di dinding-dinding itu. Nah, itu. Tapi kalau untuk pemula ini saya rasa sih bagus sosialisasi dulu. Sosialisasi dulu ya, mencari tahu dulu mencari ya Pak tahu Iwan dulu, ya. Tanaman yang mungkin bisa direkomendasikan, apa tuh jenis tanamannya tuh Pak Iwan? Seperti apa contoh tanamannya? Kalau untuk tanaman hias ini relatif lah sebenarnya. Relatif. Karena kebutuhan masyarakat sekarang ini tidak kayak dulu itu. Nah, sekarang ini kebutuhan masyarakat ini bagaimana beli tanaman itu tidak begitu ada perawatan, tidak begitu terlalu diurus. Jadi adalah sekarang konsepnya konsep Jepang sekarang. Konsep Jepang sekarang ini. Jadi tanaman kering. Nah, jadi kalau untuk kedepannya itu ya kita taruh tanaman pakis-pakisan lah. Kayaknya itu kedepannya ada harapan lah itu kedepannya. Karena jenis pakis-pakisan ini mereka tidak begitu perawatan dan murah meriah. Nah, tapi tidak mengurangi kesan keindahannya di rumah. Untuk masyarakat jangan bosan-bosan menanam. Kita sudah berbincang dengan sangat serius ya Pak Iwan ya, seputar tanaman hias, dan yang pastinya semoga sukses selalu untuk Pak Iwan, seluruh anggota Geram juga sukses selalu. Oke Sobat Kombi, kita akan masih berbicara lebih lanjut lagi seputar tanaman hias. Jangan kemana-mana, tetap di Kombi, Komunitas dan Hobi. Nah, Sobat Kombi, saat ini Eki sudah berada di salah satu kebunnya Ibu Eni. Halo Ibu Eni. Ya, Bu Eni, Ibu Eni seperti yang saya ketahui bahwa Ibu sudah bergabung di salah satu komunitas yaitu Perflora. Ya. Bu Eni, Perflora itu apa sih Bu Eni? Oh, baik, Perflora itu perhimpunan florikultura. Jadi florikultura itu kan salah satu cabang dari hortikultura yang dimana di dalamnya termasuk dari tanaman yang berdaun, tanaman yang berbunga, tanaman berbuah. Nah, komunitas kami mengumpulkan dari teman-teman yang bergerak di bidang itu atau yang mencintai di bidang itu sehingga kami membentuk Perflora itu. Gitu. Perflora ini sendiri sudah berapa lama Ibu? Atau sudah dari kapan berdirinya? Kami Perflora? berdiri secara resmi itu tahun 2011. Jadi sudah lumayan lama, sudah 12 tahunan ya. Nah, dengan dibentuknya Perflora, kita jadi untuk membagikan info ataupun kita untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari dinas pertanian itu kita lebih mudah. Dan alhamdulillah juga dengan adanya Perflora kita sudah menjadi binaan dari Dinas Pertanian di kota yang kegiatannya yaitu membantu pemasaran dengan cara mengadakan pameran begitu. Nah, untuk anggotanya sendiri sekarang ini sekitar 30 orang dan kita mengadakan rutin pertemuan. Sebelum Covid itu kami setiap minggu mengadakan pertemuan, cuman setelah
COVID ini, dan kebetulan kan juga tren tanaman sedang adem ayem, jadi kami cukup 1 bulan sekali setiap tanggal 5 kami berkumpul. Ini adem banget ya rasanya kalau punya rumah, punya halaman yang diisi dengan tanaman sebanyak ini. Tenang pagi-pagi ya Bu Eni ya. Kalau pagi bangun biasa Bu Eni langsung keluar. Ya, setelah urusan dalam rumah, ya alhamdulillah sering lari ke kebun, lihat tanaman-tanaman gitu. Sampai saat ini sudah berapa banyak tanaman yang Ibu koleksi ini, Bu? Berapa ya? Nggak pernah dihitung. Karena saya termasuk yang tidak fanatik ke satu jenis tanaman. Jadi semua jenis tanaman dari Anthurium, Philodendron, Aglonema, kaktus, anggrek, sansevieria gitu saya begitu rawat banyak semua. jenis ya Ibu ya, jenis, tanaman-tanaman yang Ibu koleksi sendiri. Mungkin Bu Eni bisa dapat menceritakan juga nih Bu Eni, tanaman hias yang paling sulit didapatkan dan juga sulit untuk dirawat nih Bu Eni. Pertama yang dirawat dulu ya. Dari sekian banyak tanaman ini saya agak bukan kesulitan sih, sebenarnya memang ada namanya jenis tanaman Aglonema itu sangat memerlukan perhatian khusus. Jadi dia kalau mau hasil yang maksimal itu dia harus kita rajin dalam seminggu. Setiap minggunya itu bergantian antara pupuk, insektisida, juga penggantian media setiap 6 bulan sekali. Nah itu kalau dilakukan itu pasti akan tampil yang paling bagus. Cuman karena memang dia harus agak riwil, jadi kadang-kadang kita kan entah waktunya, entah moodnya gitu kan, turun gitu. Jadi terabaikan, akhirnya ya tidak maksimal. Tapi kalau jenis-jenis yang seperti ini, itu kan nggak terlalu membutuhkan perhatian khusus lah. Gitu aja. Ternyata mood juga mempengaruhi ya, betul, Bu ya. Walaupun pagi-pagi kadang bilang keluar rumah menghirup udara yang segar, tapi kalau moodnya lagi nggak enak, betul, berarti pengaruh juga kalau ya. Kalau lagi nggak mood kadang nggak turun sama sekali ke kebun tuh. Nah Bu Eni, dari sekian banyak tanaman yang Ibu punya, yang mana tanaman yang paling berkesan menurut Ibu Eni, dan mungkin Bu Eni bisa dapat ceritakan? Sebenarnya nggak bisa kalau yang paling ya, karena saya suka semua. Tapi memang ada beberapa seperti ini ya. Ini namanya Anthurium superbum. Anthurium superbum. Ya. Wah, dari namanya aja udah menggelegar banget ya. Gitu. Kalau Mas lihat bisa lihat sendiri dari tekstur warnanya aja beda dengan tanaman yang lain kan. Yang lain warnanya hijau, tapi ini hijaunya hijau pekat banget ya Ibu ya. Daunnya keras gitu. Nah, dan kebetulan juga saya sudah punya yang besar, yang sebesar ini kan untuk di sini ya, untuk di Pontianak agak jarang. Berarti gitu. Ini udah besar banget ya Ibu ya? Ya, masih bisa besar lagi. Masih bisa besar lagi? Masih bisa lagi. Ini warnanya aja saya suka banget. Awalnya Eki kira ini palsu Bu, karena warnanya pekat banget hijaunya ya. Hijaunya hijau. Kalau selain ini Bu, mungkin ini apa namanya Bu? Tanaman ini namanya Anthurium jupii. Ini juga unik sekali. Kalau perhatikan coba ya. Ini bentuknya itu sangat unik. Yang sininya mengecil, ini membesar. Nah, ini juga namanya Philodendron jupii. Gitu. Ada lagi yang unik, ini juga unik nih. Ini namanya Monstera obliqua. Monstera obliqua. Ini yang kemarin sempat booming banget ya Bu ya, Monstera. Ibu-ibu pada cari Monstera nih. Tapi Bu. ini yang obliqua. Jadi lubangnya ini sangat kecil ininya nih kalau lihat, ya kan? Tipis-tipis banget ya. Daunnya. Jadi kalau kita suka tanaman itu sambil kita memperbesar keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan yang menciptakan gitu. Kok bisa ya ini daun sampai seperti ini gitu ya Ibu gitu, ya, lubangnya. Unik banget ya Ibu ya. Berarti selain tanaman ini dengan keindahan-keindahannya yang mereka punya, tetapi juga ada keunikan tersendiri ya Ibu ya. Selain itu masih banyak lagi lah yang tanaman-tanaman yang unik gitu. Nah, Sobat Kombi, penasaran kan? Masih ada banyak sekali tanaman-tanaman yang akan kita lihat. Yuk, ikutin kita terus. Nah, Sobat Kombi, kita masih bersama Bu Eni melihat-lihat kembali tanaman-tanaman unik dan mungkin tanaman-tanaman berkesan untuk Bu Eni ini sendiri. Bu Eni, ini di depan kita ada tanaman yang dari tadi itu mencuri perhatian Eki sendiri nih Bu Eni. Ini tanaman apa nih Bu Eni?
Ini namanya kaktus. Kaktus. Dan kaktus tuh punya nama jenis-jenisnya Jenis-jenisnya berbagai lagi. macam. Khusus yang ini itu namanya golden barrel. Golden Barrel. barrel. Iya. Segede ini Iya. udah berapa lama nih Bu? Ini bisa tumbuh sampai segede ini Bu? Iya. Kalau sebenarnya waktu saya dapat tanaman ini itu juga sudah lumayan besar meskipun belum sebesar ini ya. Di rumah saya aja ini sudah ada lebih dari 10 tahun di rumah saya. Lebih dari Ya, 10 tahun? udah sekitar 10 tahun lebih lah di rumah saya. Jadi kenapa saya termasuk sayang terhadap tanaman ini? Karena untuk mencari yang sebesar ini itu susah sekali. Susah Iya, meskipun kalau bentuknya ya seperti kaktus aja gitu ya, tapi karena besarnya, jadi saya masih termasuk saya senang dengan ini. Nah, kalau kaktus itu kan malah sebenarnya perawatannya minim sekali. Jadi tidak harus disiram. Ini tidak pernah saya siram. Paling kalau hujan kena cipratan-cipratan sedikit gitu. Nah, paling ditambahkan dengan pupuk-pupuk NPK ini untuk kesuburan gitu aja, enggak terlalu banyak. Enggak terlalu rewel untuk miara kaktus yang apa namanya, yang jenis-jenis seperti ini. Berarti gitu. nggak kering juga ya Bu ya kalau kita Kalau jarang. kebanyakan air mah bisa membusuk gitu. Oh, kalau kebanyakan air malah Iya. bisa membusuk kaktusnya. Ya, ya, Bu? jadi kalau kita tinggal pergi pun berapa hari juga nggak masalah gitu, nggak disiram. Mungkin dari Ibu Eni sendiri, apakah ada sedikit masukan-masukan atau tips untuk Iya. merawatnya? Iya. Gitu Bu. Pertama, untuk tanaman hias itu yang pertama adalah cinta. Jadi kita harus cinta, harus suka dengan tanaman hias. Gitu. Kedua kalinya sabar. Jadi kita merawat tanaman itu juga perlu kesabaran juga. Karena ada kalanya kita sudah rawat dengan cara-cara yang semestinya, masih juga dia kadang membusuk atau mati atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi pertama yaitu ada dua, yang satu cinta, yang dua sabar. Yang selebihnya itu ya kita merawat seperti halnya kita merawat yang lain-lain lah gitu, merawat maksudnya benda-benda kita yang lain. Kalau kita sudah senang, otomatis kita akan ya itu merawat tanaman dengan senang hati gitu. Ya. Harus didasari dengan rasa cinta, dulu, ya. dengan rasa senang. Sayang, ya. Jadi ketika semuanya sudah bersatu, Ya. akan menjadilah Iya. halaman kita menjadi Betul. indah ya Ibu. Ini ya. juga makhluk hidup, jadi juga dia suka disapa juga. Jadi biarpun nggak bisa ngomong, kita kadang-kadang pagi-pagi ya kita kasih salam gitu kan, assalamualaikum, apa gimana, ya seperti layaknya makhluk hidup yang lain. Gitu. Baiklah, Ya. terima kasih banyak Ya, Ibu sama-sama. Eni. Semoga Ya. koleksinya semakin bertambah Amin, banyak dan amin. semoga ini akan menjadi salah satu tempat yang mungkin saya akan rindukan Bu Eni. Akan datang ke Boleh, sini silakan lagi kalau mau karena main-main. kesegaran Iya. udaranya Bu Eni. Iya. Terima kasih banyak Bu Sama-sama, Eni, sehat ya. selalu. Amin ya, sama-sama. Nah, Sobat Kombi, kali ini saya sudah bersama salah satu penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Halo Mbak Hesti. Halo, selamat siang Bang. Aduh, senang banget nih bisa berbicara langsung bersama Mbak Hesti yang aduh cantik banget. Oh, Masya Allah, hari terima ini. kasih Bang Eki. Terima Mbak kasih. Hesti apa kabar? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana kabarnya Bang Eki? Alhamdulillah sehat juga Mbak Hesti. Iya, terima. Kalau dari pandangan Mbak Hesti sendiri ini, tanaman hias apa sih fungsinya? Sebenarnya fungsi terpenting kalau kita belum tahu, kita nih gini, kebayangnya nih tanaman hias itu adalah sebagai salah satu ornamen, pertama ya ornamen plant ya. Kemudian tanaman hias ini juga bisa memberikan estetik gitu ya. Jadi estetikanya ada ya. Kemudian selain itu juga tanaman hias itu mempunyai fungsi untuk kesehatan loh ternyata. Wah. Iya.
Kalau mungkin selama ini kita taunya tanaman hias ya udah hias saja di tanaman di pekarangan rumah. Bahkan sekarang tanaman hias itu juga berada di ini, misalnya di perhotelan, ya kan, di jalan tuh ada pelataran jalan, trotoar, bahkan di taman rekreasi, ya, kemudian di tempat-tempat rumah sakit, ya itu. Nah itu sangat berpengaruh sekali. Efek baiknya buat kita adalah energi positif yang kita dapat. Nah itu dia. Jadi kalau kita mungkin yang biasanya kalau kita punya tanaman hias di rumah atau apapun, pengaruh positif terhadap diri kita itu bisa salah satu mengurangi rasa stres kita. Nah, kegalauan kita kalau misalnya kita lagi jenuh di luar, ya, ada tanaman hias di rumah, kita balik, kita lihat, hati kita jadi lebih nyaman. Lebih nyaman, nah, lebih gitu. tenang. Iya, gitu iya ya, benar Mbak, itu. ya. Jadi itu sebenarnya yang mungkin orang pada umumnya belum banyak mengetahui itu. Nah, selain itu juga, kalau kita punya tanaman hias ini, itu bisa menjadi salah satu terapi. Nah, terapinya apa? Biasanya orang yang punya sakit, ya. Ada orang punya sakit tertentu, kalau dia dengan merawat tanaman hias, itu membantu untuk kesembuhan. Wah, ternyata efeknya begitu sangat luar biasa banget, ya untuk kesehatan ya, Mbak ya. Kalau untuk dijabarkan satu persatu itu mungkin akan lebih panjang, lebih banyak lagi manfaat dari sangat luar biasa ya, Mbak ya, untuk tanaman hias, fungsinya manfaatnya untuk kita sendiri, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita ya, Mbak ya, luar biasa. Bagaimana sih potensi dari tanaman hias ini sendiri untuk dalam pariwisata maupun perekonomian yang ada di Kalimantan Barat nih, Mbak? Ini tadi saya udah sempat membahas tadi ya, karena secara pariwisata kan kita juga harus meningkatkan nilai ekonomi untuk kemajuan di salah satu tempat, di mana misalnya contoh Provinsi Kalimantan Barat ini. Nah, kenapa kita perlu memasukkan tanaman hias sebagai salah satu arsitektur landscape sebenarnya? Contoh nih, saya dulu pengalamannya, boleh cerita sedikit pengalaman ya? Pengalaman saya waktu kuliah dulu di Jogja ya. Saya itu pernah, saya jadi judul skripsi saya itu adalah, minatnya kan saya hortikultura ya. Jadi judul skripsi saya itu adalah arsitektur pertamanan, jadi landscape. Jadi tapi pengaruhnya terhadap tumbuh kembang perhotelan di daerah Yogyakarta. Ternyata, nah ini poin penting yang saya ambil adalah pengaruh tanaman ya, terutama tanaman hias untuk menarik para wisatawan datang ke hotel itu, nggak cuman untuk nginep aja, tapi bisa juga menimbulkan rasa nyaman di hotel itu ya. Kemudian dia juga bisa mempunyai tingkat daya, jadi bisa berinspirasi, bisa relaksasi. Nah itu salah satu juga yang makanya kenapa sekarang di taman-taman rekreasi pun banyak sekali tanaman hias itu ditampilkan. Kalau Bang Eki jalan di mohon maaf di Ahmad Yani itu kan sudah banyak sekali kepedulian pemerintah ya terhadap menggunakan landscape tadi, itu saya bilang landscape, jadi tanaman-tanaman itu untuk mempercantik kota ya. Itu tata kotanya juga sudah mulai terlihat jelas ya. Jadi itu sebenarnya salah satu yang menjadi kunci dari bahwa keberhasilan satu kota, pemerintah dalam menggerakkan aksi peduli tanam sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau saya lihat juga sebenarnya bahwa dari setiap individu itu juga bisa sih mulai dari sekarang juga peduli terhadap itu. Paling enggak kita punya sedikit effort ya, effort kita yang mungkinnya tadinya nggak suka nanam ya, bisa belajar nih mulai menanam sendiri dari rumah gitu kan. Oke, Mbak Hesti, terakhir dari Mbak Hesti mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat dari Mbak Hesti selaku penyuluh mewakili pemerintah mungkin, silakan Mbak Hesti. Oke, baik. Segala sesuatu itu perlu adanya dari kesadaran diri kita sendiri ya. Jadi dari diri kita sendiri, kalau kita mau melakukan sesuatu kita harus menyukai dulu apa yang akan kita lakukan itu. Dan kita tahu bahwa yang kita lakukan itu tidak hanya untuk bermanfaat bagi kita saja, tapi untuk perkembangan berikutnya dan seterusnya. Nah, satu poin penting bahwa selalulah berpikir positif terhadap apapun. Jadi itu termasuk pengaruh dari tanaman hias ini tadi saya bilang bahwa tanaman hias memberikan aura positif, vibe positifnya itu bahwa meningkatkan kualitas kita sebagai insan ya, sebagai insan itu. Nah, jangan pernah menyerah dengan bentuk apapun. Dalam arti gini, segala sesuatu itu pasti akan datang
ya, bergantian, tapi tinggal kita mengatasinya seperti apa. Tidak usah melihat sesuatu itu dari segi hal yang negatif. Untuk kita memulai hal yang positif, mulailah dari diri kita sendiri agar nanti bisa menularkan hal yang baik pada orang lain. Baik, tentunya terima kasih banyak Mbak Hesti, begitu Sama-sama, sangat luar terima biasa kasih ya, mudah tentunya. bermanfaat. Sobat Kombi, tidak terasa kita sudah berbicara bersama narasumber-narasumber kita yang begitu sangat luar biasa pada hari ini. Tentunya seputar tanaman hias yang ada di Kalimantan Barat. Tadi sudah berbincang juga bersama beberapa komunitas. Ada Geram, Gerakan Ayo Menanam, dan juga Perflora. Dan yang pasti kita juga berbicara langsung bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu penyuluh pertanian tentunya di kesempatan yang sangat luar biasa ini. Dan Sobat Kombi, jangan lupa terus saksikan Kombi Komunitas dan Hobi hanya di TVRI Kalimantan Barat. Sampai berjumpa, dadah!